menulis dan belajar darinya. Dan tulisanku tidak ditulis dari ketenangan hati yang datar. Tidak juga terekspresikan dari sunyi hening yang tak bergejolak. Ia kosong, hening, datar, dan tawar adanya. Tidak ada yang teridentifikasi selain kekosongan itu sendiri. Tulisanku justru ditulis dari kegalauan batin yang sengaja dipicu dalam merespon kondisi dunia edan sekarang. Diidentifikasi dari kontras gejolak yang sengaja dibangkitkan oleh kegelisahan akan kondisi alam kehidupan manusia yang kacau. Dan gejolak di batin, baik buruk yang teramati, itulah drama dan ceritanya ada di situ. Tapi selalu akan saya sadari gejolak itu bukan diri saya lagi. Karena sekarang saya adalah potensi kesadaran yang difungsikan sebagai pengamat. Hendak dan terus siap siaga bersedia belajar dari drama gejolak yang sengaja dipicu. Karenanya saya tekadkan diri, untuk tidak pengabdi pada kekakuan kebenaran dan kesucian duniawi dari dualitas lagi. Tapi saya adalah pengabdi dan yang patuh pada kealamiah proses alam menjadi. Dan sadar akan selalu ada mendramakan mata pelajaran untuk pembelajar. Maka selalu sadar akan selalu ada fenomena alam yang terus muncul hilang mengajari diri saya sendiri. Ada dua sisi kegelisahan dan kegalauan batin dan sisi kesadaran sebagai pengamatan yang siap siaga belajar. Maka pasangan diri inilah yang kemudian terubah menjadi guru kehidupan saya. Saya sangat beruntung dapat belajar dari proses alam itu sendiri secara langsung. Dan untuk melatih kesinambungan kehadiran kesadaran untuk belajar dan menggali lebih dalam. Meluas meliput lebih banyak pemahaman kebenaran yang terus berubah. Saya memilih melakoni hidupku dengan pengabdian menuliskan pembelajaran batin ini untuk diri sendiri. Dan dari dorongan gejolak batin mendorong dan mengerahkan tangan bagai pena yang menari. Menuliskan kata demi kata, merangkai kalimat. Menuliskan dan menggambarkan rangkaian kejadian fenomena kekacauan batin terhadap kekacauan di luar sebagai tahapan proses yang teramati di batin dan dipakai untuk belajar mengenali kembali proses baik dan buruk menyelenggarakan pembelajaran apa adanya. Maka tulisanku adalah cermin dinamika kesadaran diri yang terus bisa bertahan memahami akan kekosongan tiada diri itu sendiri terhadap fenomena diri-diri yang galau dan gelisah. Yang terus berubah dalam mengalami dan tentu akan menggunakan konsepsi-konsepsi pemikiran itu sendiri dan tetapi sekarang dengan kesadaran konsepsi kebenaran itu terus tumbuh. Tidak akan pernah ada pengertian yang berhenti dan menjadi mutlak lagi. Tidak akan lagi terjebak mengabdi pada kebenaran parsial dan terpenjara di dalamnya. Dan sesungguhnya tulisanku, kutuliskan untuk diri saya sendiri. Sebagai catatan seri proses perubahan yang akan terus tumbuh sebagai hasil pembelajaran pada gejolak batin diri sendiri. Dituliskan diujikan pada publik, mendapatkan umpan balik yang memicu kegelisahan berikutnya untuk belajar dan mengali lebih dalam lagi. Maka setiap pemicu gejolak batin itulah guru kehidupan saya. Dengan mengabdi demikian pada tulisanku dengan sendirinya akan diabdikan semesta belajar langsung pada semesta. Hanya mereka yang telah dapat berada dalam dasar kekosongan relatif batinnya mengamati. Yang bisa mengenali tulisan ini sebatas fenomena melodi dualitas batin yang sedang bernyanyi dengan pena pengabdian. Dan hanya terasa indah melodinya jika didengarkan dari dasar keheningan batin yang sama.